kita akan zikir dan mudzakarah. Kita akan maca Quran angen-angen sak maknane, juga silaturahim lewat udara. Moga-moga semuanya ini diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kajian kita atau pengajian kita pada pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang bagaimana seharusnya kita berhubungan sesama muslim dan juga dengan siapapun. Sebaiknya kita sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang beriman. Adapun firman Allah, ayat-ayat yang akan kita tampilkan dan kita ngaji bersama adalah pada surat Al-Hujurat. Jadi surat Al-Hujurat ini juz 6. Jadi barangkali ada yang ingin nyimak, sampean buka Al-Quran surat Al-Hujurat juz 6 mulai ayat 10. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini bismillahirrahmanirrahim menyebutkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwah ini jamaknya bisa akhun ya. Akhun bisa jamaknya menjadi ikhwah dan bisa menjadi ikhwan. Adapun di ayat ini disebut innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau akhun jamaknya ikhwah itu umumnya sebagai saudara kandung ya, saudara kandung. Tapi kalau akhun yang jamaknya ikhwan itu umumnya, saya ulang, umumnya itu saudara dalam arti kawan, dalam arti mitra, dalam arti teman. Nah begitu ya. Tapi ada juga yang ikhwan itu saudara kandung juga ada, tapi umumnya ikhwan itu adalah saudara dalam arti kawan, dalam arti teman, sahabat gitu ya. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru hijrah ke Madinah. Di Madinah itu orang Islamnya yang berhijrah beserta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut kaum muhajirin. Sementara yang orang Islam penduduk yang sudah berdomisili di Madinah atau rakyat asli Madinah itu disebut sebagai kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu
jamak daripada nasir. Ansor, nasir, ya, nasir itu orang yang menolong. Jadi ansor orang-orang yang memberikan pertolongan. Sementara al-muhajirin itu tadinya muhajir, orang yang berhijrah, orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, pada saat itu ya memang terpaksa harus pindah karena melaksanakan ajaran Islam dan sekaligus mengajak orang lain agar selamat itu tidak kondusif di Mekah, ya. Akhirnya oleh Allah diperintahkan pindah. Makanya mereka disebut sebagai muhajir dan jamaknya adalah muhajirin. Nah, maka ternyata oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dari Mekah, mereka yang dari Madinah, itu kaum Ansar itu diperjodohkan, dipersaudarakan, maksud saya itu dipersaudarakan menjadi ikhwah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya ada saudaranya walaupun tadinya tidak kenal. Ada juga Abdurrahman bin Auf, itu dipersaudarakan dengan Sa'ad, ada sahabat namanya Sa'ad. Nah, rupanya umat Islam baik yang dari muhajirin ataupun yang ansor itu sangat-sangat bahagia ketika oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersaudarakan, karena memang ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga pada saat itu sebelum turun ayat-ayat tentang faraid, ayat-ayat tentang bab warisan, sebelum itu turun, maka umat Islam yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu ya seperti saudara kandung begitu. Kalau salah satu mati maka saling mewarisi dan seterusnya. Ada yang sangat-sangat indah sekali. Jadi para sahabat itu, terutama yang ansor, itu memang betul-betul ikhlas, betul-betul rela saling membantu terhadap orang-orang yang baru datang. Pada umumnya yang baru datang muhajirin itu memang banyak yang tidak membawa apa-apa, harta tidak dibawa, bahkan keluarga juga tidak dibawa, karena mereka ini hartanya atau saudaranya itu ditahan oleh orang-orang kafir di Makkah. Ada Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan Sa'ad. Sa'ad sangat gembira, Sa'ad sangat bahagia, terus datang kepada Abdurrahman, saya itu sangat bahagia sekali, sangat senang sekali punya saudara sampean. Saya ini orang kaya, saya punya harta banyak, nanti parudang, separuh saya, separuh nanti saya kasihkan sampean. Istri saya 2, sama lihat nanti kira-kira yang mana yang sampean cocok, itu nanti akan saya cerai, ya, sama kawin. Rumah saya 2, situ dang. Jadi ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf yang pada saat itu datang ke Madinah dalam keadaan jomblo, dalam keadaan tidak punya apa-apa, karena memang harta bendanya ditahan saudara-saudaranya di Mekah yang kafir itu pada saat itu. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Sa'ad, saya ini sangat bahagia juga, sangat senang sekali bersaudara dengan Anda, ya. Tapi tidak usahlah harta dibagi 2, tidak usah dibagi untuk saya sendiri dan sampean, enggak. Rumah sampean punya 2, tidak usah diberikan kepada saya yang satunya. Sampean punya istri 2, sudahlah, tetap saja
istri sampean, tidak usah sampean berikan kepada saya. Yang penting tunjukkanlah saya di mana pasar yang ada di Madinah ini. Saya akan bekerja di sana, nanti berdagang dan seterusnya. Nah itu. Jadi begitu indahnya dan tidak mementingkan harta rupanya. Dan alhamdulillah sahabat Abdurrahman bin Auf ini suatu ketika kawin. Nah, yang menikahkan adalah Rasulullah. Maka ada doa yang terkenal, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya Rasulullah itu sangat mustajab sekali, Kanjeng Nabi ya. Nah, ternyata memang saat akhirnya begitu bekerjanya rapi dan bekerjanya juga disiplin dan ya berkah lah, sehingga menjadi konglomerat yang ada di Madinah, kaya. Masya Allah. Itu ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah itu. Nah coba dibaca lagi ayat 10 tadi. Innama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Jadi sebelum ayat-ayat tentang mawaris atau bab warisan, ayat-ayat faraid turun, maka umat Islam yang di Madinah, yang baru di Madinah pada saat itu ya saling mewarisi, walaupun bukan saudara kandungnya, bukan sedara, tapi karena memang pada saat itu betul-betul diikhwahkan, dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka begitu. Tetapi ketika ayat-ayat tentang mawaris turun, nah walaupun pernah dipersaudarakan seperti itu, ya tetap hati mereka umat Islam antara satu dengan yang lain itu harus merasa saling bersaudara dan harus saling menyayang, harus saling mencinta. Nah, begitu. Makanya ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satu di antara kalian tidak beriman. Ini tafsirnya. Salah satu di antara kalian belum sempurna imannya. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga bisa mencintai terhadap saudaranya. Ini sesama mukmin, sesama muslim. Hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi begitu. Jadi bersaudara sesama mukmin itu memang betul-betul sebagai rahmatan, ya, sebagai rahmat, kasih sayang, bukan antara satu mukmin dengan yang lain itu saling mencintai, itu cinta asmara, bukan. Tapi ukurannya ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian, salah satu di antara kalian belum beriman, artinya belum sempurna imannya, sehingga mencintai saudaranya sesama mukmin
seperti mencintai terhadap diri sendiri. Ya, kalau diri kita kan, kita punya mulut, kita punya kepala, mata, kita juga punya tangan, kita punya kaki ya. Nah, suatu ketika misalnya kaki kita terantuk batu, kita yang mengaduh bukan kakinya malahan, yang mengaduh adalah mulut ya, lisannya. Terus karena dirinya sendiri dan merasa ikut sakit, maka tangannya ya mijeti itu, atau paling tidak mijeti atau bagaimana supaya kaki yang terantuk batu tadi itu bisa sehat, bisa tidak sakit lagi ya, ukurannya seperti itu. Nah, itu jadi bukan cinta asmara. Kalau cinta asmara dengan istri, suami istri ya, sangat tidak boleh kalau cinta asmara terhadap istri orang lain, tambah dosa itu. Nah begitu. Tapi sesama muslim ya, termasuk laki perempuan, mencintanya itu seperti cinta terhadap dirinya sendiri itu ya, saling bersatu, saling membantu dan lain sebagainya. Nah, ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda begini, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsyus salama bainakum. Nah, ini resep yang hebat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, sehingga mempunyai kuncinya surga lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan hanya ucapannya saja, tetapi batinnya meyakini. La yu'minu la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak masuk surga kecuali sehingga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak beriman ya, dianggap tidak beriman kalau masih tidak saling mencinta. Nah, itu emang ya kadang-kadang berat ya hati itu untuk mencintai, apalagi orang yang pernah ngerasani kita, pernah ngelok-ngelokno kita ya, kadang sulit itu ya. Tapi ya kalau kita ingin dianggap orang yang beriman oleh Allah, tidak ada pilihan lain. Kamu tidak beriman kecuali saling mencinta. Ala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kanjeng Nabi SAW kemudian bersabda, ingatlah, aku akan memberikan panduan atau didikan agar kamu sekalian saling mencinta. Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ketemu teman ya, assalamualaikum. Kalau tidak bisa assalamualaikum ya good morning misalnya. Tapi yang diajarkan di agama kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana menjawab. Nah, berarti menyebarkan salam itu ya di samping kita ketemu saling bertegur sapa dan mengucapkan salam, tapi juga berusaha memang betul-betul assalamualaikum, berusaha untuk orang lain bisa selamat juga atau sejahtera juga, aman juga. Warahmatullahi wabarakatuh, dan moga-moga rahmat dan berkah dari Allah untuk kalian, untuk Anda. Nah, ini kan jadi kalau kita afsyus salama bainakum itu adalah di antara isinya, intinya, ajarannya adalah ya kita berusaha untuk saling memberikan keselamatan dan sekaligus juga memberikan kasih sayang ya, sekaligus juga memberikan barokah antara kita, terutama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, karena memang Islam itu kan
begini. Kanjeng Nabi dawuh, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim, nah, yaitu orang lain itu merasa selamat, orang lain merasa aman, ya, dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi itu kan, pokoknya damai lah, damai. Islam itu kan aslama yuslimu islaman, aslama. Kemudian fa'ilnya muslim, ya, itu menyelamatkan, ya. Jadi kalau kita merasa sebagai orang yang harus bisa berusaha menyelamatkan juga, ya, tentu saja untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, kemudian ayatnya yang tadi disebutkan, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dalam kurung yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, gitu ya. Namanya manusia kadang-kadang berselisih, kadang-kadang ada yang saling membenci, kadang-kadang ada yang merasa bahwa dirinya benar tapi orang lain yang salah, atau orang lain merasa benar dan kita sebenarnya salah. Mungkin itu namanya manusia. Namanya manusia, sehingga kadang-kadang sesama muslim, sesama mukmin itu terjadi pertikaian, terjadi, bahkan terjadi peperangan juga itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Contohnya di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, itu orang Islam yang Ansor, ya, yang asli Madinah, itu ada yang suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj itu tiap saat itu bertengkar, merasa bahwa mereka ini lebih harus dihormati, atau lebih benar, atau lebih apa gitu. Jadi mereka itu senantiasa bertengkar, bahkan sering terjadi pembunuhan atau peperangan antara Aus dan Khazraj. Oleh karena itulah maka di sini disebutkan fa aslihu baina akhawaikum. Nah, ini ya, damaikanlah antara dua saudaramu. Jadi ayat ini memang turun ketika baru-baru di Madinah, dan orang Ansar itu terbagi dua tadi itu. Mereka didamaikan, ya, mereka didamaikan. Demikian juga walaupun bukan kaum Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj, siapapun umat Islam yang di situ ada pertikaian, di situ ada pertempuran, tidak damai, saling tidak menyapa dan lain sebagainya, maka ada yang harus mampu mendamaikan mereka. Nah, kalau sudah mampu mendamaikan mereka dengan dasar wattaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, moga-moga kamu nanti mendapatkan rahmat. Mitra Suara Giri yang berbahagia, kita kan semuanya nanti mati, ya. Mati itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ya. Moga-moga kita punya iman, matinya mati dalam keadaan tetap beriman, tetap muslim, tetap husnul khotimah, ya. Moga-moga kita tidak mendapatkan azab, tapi mendapatkan pahala, yaitu surga. Dan ternyata memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, ya, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jadi kalau karena amal itu tidak imbang, ya, antara amal kita dengan ganjaran surga yang selama-lamanya
nikmatnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu surga, kenikmatannya begitu. Dan juga lama, jadi khalidina fiha abada. Ya jelas itu, tidak banding kalau dengan amal kita itu, jauh sekali itu. Makanya ya tetap kita harus beramal sebagai sangu ya ketika nanti kita dipanggil oleh Allah. Tapi ternyata Allah memasukkan kita ke surga, Allahumma amin, itu karena rahmat Allah. Nah, di antara orang yang insya Allah mendapatkan rahmat sehingga nanti dimasukkan surga oleh Allah, orang yang saling bersaudara sama mukmin itu, dan sekaligus kalau ada yang bertikai, ada yang mendamaikan. Yang mendamaikan ini wattaqullah, ya karena lillahi ta'ala, ya karena ikhlas, la'allakum turhamun, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini kalau sudah mendapatkan surga ya. Tapi yang pokok ini, jadi orang yang dapat rahmat itu adalah orang yang beriman ya, dan itu memang beriman tadi itu. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang saling bermusuhan, kemudian ada orang yang mendamaikan ya, yang mendamaikan ini nanti insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang bermusuhan kemudian menjadi saudara juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kalau ternyata yang mendamaikan ini justru ya mati karena dibunuh oleh salah satu daripada mereka yang bertikai, maka dia jelas matinya mati syahid karena melaksanakan ajaran agama, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, terus mati itu mati syahid itu. Nah, itu ya. Ya, sudah, sekarang ayat 11 surat Al-Hujurat, tadi ayat 10 ya. Ini yang mungkin Qur'annya sudah ditutup, sekarang saya mau buka lagi, yaitu pada juz 26 surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya, dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok.
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak bertobat, diulang. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya, jadi yang tobat ya tidak zalim. Jadi orang zalim itu ya sama dengan orang kafir. Jadi orang yang berbuat aniaya, nah itu zalim. Itu memang zalim itu ya tingkat-tingkat ya, ada tingkat-tingkat. Orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak percaya kepada Allah, ya, orang yang tidak percaya kepada syariat agama, itu kafir. Tapi juga itu zalim yang paling utama. Tapi juga ada zalim yang saling menzalimi antara satu dengan yang lain, itu zalim juga. Dan orang yang zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, di hari kiamat dapat apa? Kegelapan, ya. Kegelapan itu macam-macam, mungkin buta pada saat dibangkitkan, mungkin memang ya pokoknya mendapatkan apa? Siksaan karena kezalimannya. Makanya orang yang tidak bisa berhubungan baik kepada sesama mukmin terutama, maka disebut orang yang zalim. Siapa yang tidak tobat, maka dia zalim. Yang tobat oleh Allah diterima tobatnya, gitu ya. Coba kita sholawatan dulu. Iling-iling para manungsa, kabeh iku padha ngaji ya. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iling-iling para manungsa, kabeh iku padha tobato. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Coba dibaca lagi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Langsung. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Asa an
yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaum, jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa an yakunu khairam minhum, boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa', dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain. Asa an yakunna khairam minhun. Nah, ini minhunna karena wakaf jadi nun sukun ya, nun sukun, tapi karena dia gunnah maka didengungkan minhun. Nah, begitu. Mana tadi? Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok ya. Jadi ini kelompok laki-laki yang mengolok-olok, apa itu mengolok-olok itu bahasa lainnya itu apa? Menjelek-jelekan atau membuli. Nah, itu ya, membuli kepada kelompok laki-laki yang lain. Nah, ini juga kelompok perempuan membuli kepada kelompok perempuan yang lain. Itu sangat tidak baik. Itu sangat berdosa. Bagaimana kalau kelompok laki-laki mengolok-olok perempuan? Wah, sama-sama laki-laki saja sudah berdosa sekali itu. Apalagi kalau laki-laki mengolok-olok perempuan gitu ya, dan sebaliknya ya, dan sebaliknya. Wah, aku gak ngolok perempuan tapi ngolok-ngolok laki-laki. Wah, ini juga lebih besar lagi dosanya ya. Mengolok-olok atau menyakiti hati, apalagi itu tadi membuli, kalau bahasa sekarang kalian kan membuli atau menjelek-jelekan. Nah, mencaci maki. Nah, itu ya, mencaci maki. Nah, terus wala talmizu anfusakum. Mana? Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Loh, kok satu sama lain? Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Itu kalau artinya yang harfiah ini, kalau diterjemah kok gini ya. Itu mencela diri sendiri itu begini. Seperti apa ya? Ngerasani atau menjelek-jelekan atau membuli anggota keluarga sendiri. Nah, itu termasuk mencela atau menyakiti diri sendiri. Kan ada itu di apa itu di pelajaran SD atau MI dulu itu ya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Nah, dulu disebutkan menepuk
air didulang, tepercik, ternya dihilangkan, tepercik muka sendiri. Jadi misalnya ada seseorang yang mencaci maki bapaknya, si bapak saya ini, wah tukang ini tuh enggak kalau. Jadi itu sebenarnya mencaci maki diri sendiri itu. Lakon anaknya sopo. Misalnya saudara saya kok seperti bedes, lah kamu enggak bedes sekalian. Kan seperti itu ya. Jadi makanya mencaci maki dirinya sendiri itu sama saja dengan mencaci maki saudaranya, atau saudaranya dicaci maki, kelompoknya dicaci maki, maka sebenarnya dia sendiri hakikatnya mencaci maki dirinya sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Orang dipanggil ganteng-ganteng, dipanggil ini dia itu bedes, dia itu dipanggil bedes. Itu tidak boleh, itu sangat berdosa, itu berdosa dengan sesama itu. Atau ada kan, misalnya ada orang kok kepalanya kecil ya, oh ini ndas maling, itu kan juga sama saja itu ya, memberikan gelar-gelar yang buruk. Memang ada itu adat yang seperti itu. Tapi kenapa kok ada orang yang dipanggil gelarnya malah senang? Dulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin siapa gitu ya, saya lupa ini. Itu sedang duduk-duduk beserta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba si sahabat namanya Abdurrahman ini rupanya punya kucing, kucingnya datang ke situ, terus tidur di ini kainnya, di sarungnya itu dibiarkan saja. Nah, selesai pertemuan dengan para sahabat dan khususnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, si Abdurrahman ini tidak berdiri diri, kok dia ini nih apa namanya itu, kasihan rupanya dengan kucingnya itu ya, kucingnya itu kemudian di ini sarungnya malah dibolongi. Tidak tahu pakai gunting apa pakai apa, sehingga dia berdiri, kucing masih tetap tidur di situ. Oleh Rasulullah SAW, si Abdurrahman ini dibeli gelar Abu Hurairah. Wah, kamu ini bapaknya kucing, tapi senang wah, karena memang cinta kucing tuh. Mungkin kalau saya ya, kucing mungkin marah kalau saya. Nah, ini betul-betul yang memberikan gelar Kanjeng Nabi bukan untuk menjelekkan, tapi untuk menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu betul-betul sayang sama binatang, dan itu senang dia. Nah, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau orang memang dijuluki yang macam-macam, yang memberikan julukan inilah yang bahaya itu. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Makanya kalau ada orang sesama muslim atau sesama yang beriman, si A memanggil si B atau memberikan lakop, kafir kamu ini, musyrik kamu ini, munafik kamu ini. Nah, ternyata orang yang dipanggil musyrik, dipanggil kafir, dipanggil apa tadi, munafik, itu ternyata menurut Allah orang ini tidak kafir, orang ini tidak musyrik, orang ini tidak munafik. Maka si pemanggil tadi itu atau yang memberikan julukan seperti itu, maka dia mendapatkan dosa sama dengan apa yang dikatakan itu. Jadi kalau ada orang dipanggil kafir, sebenarnya tidak kafir, dia sendiri mendapat dosa kafir. Ada orang yang tidak munafik dipanggil munafik, ya oleh Allah
diganjar dengan dia sendiri yang mendapat dosa munafik. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita jangan gampang untuk takfiri atau mengkafirkan orang lain, karena belum tentu kan. Sekarang kan banyak pendapat-pendapat yang berbeda ya, itu dari dulu. Ada kelompok yang senangannya menjelek-jelekan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, padahal tidak. Ini bahaya itu dosanya besar sekali. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kalau saya tidak mau mengatakan zalim, zalim, mereka itu orang yang zalim, tidak tobat. Lah tobatnya gimana itu ya? Ya tobatnya ya mungkin dia minta maaf sambil mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulang ya cara-cara pembulian, mengkafirkan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain, saling saling mengolok-olok. Ini berhenti, dan sekaligus juga saling mungkin saling memaafkan gitu ya, dan tidak mengulang. Kita ini mitra suara Giri yang berbahagia sebagai Muslim Indonesia ini sangat-sangat hebat, sangat berbahagia sekali. Kan kalau di negara-negara tertentu atau negara-negara yang lain yang Islam, itu mereka tidak ada yang disebut kalau hari raya ada halal bihalal, saling ngunjung, saling memaafkan, itu tidak ada. Kita enak itu ada itu ya. Jadi kalau pernah menjelek-jelekan orang lain kemudian bertobat, dalam arti ya saling memaafkan mungkin, dan juga tidak mengulang lagi kesalahan terhadap saudaranya, dan itu oleh Allah diampuni. Ini wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat, mereka ini orang-orang yang zalim ya gitu. Coba diteruskan ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya. Jadi juga termasuk dosa besar ini ya. Kesalahan tidak hanya kepada Allah, tapi hakul adami, menyalahi hak sesama manusia ya, hakul adami. Ini ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann.
kita tidak boleh berburuk sangka. Ya tentu saja berburuk sangka itu yang paling utama, kita tidak diperbolehkan buruk sangka terhadap takdir atau ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya apapun ya kita terima. Kalau orang yang orang yang berburuk sangka terhadap Allah, itu namanya orang yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa sabar, tidak bisa nerimo ing pandum dari Allah. Misalnya kita diberikan sakit, kita diberikan tahu-tahu harta kita dirampok orang, ya itu kan ada takdir juga itu ya. Maka ya kita bersabar, kita punya kita harus berbaik sangka terhadap takdir yang menimpa itu, walaupun kita tentu saja harus ikhtiar supaya yang menjadikan kesulitan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati harus ditoto. Jangan sampai kita berburuk sangka terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Karena kalau kita baik, tidak berburuk sangka, tapi nerimo, kita ridho, tapi tetap berusaha, tetap berikhtiar dan berdoa, itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama dengan kesulitan nanti akan ada kemudahan yang banyak. Itu kita harus yakin itu. Itu buah daripada husnudzon. Nah, begitu. Kemudian juga jangan sampai kita berburuk sangka terhadap orang lain, terutama sesama mukmin, saudara kita. Hanya saja memang semuanya ini harus ada tempat-tempatnya tersendiri ya. Jadi kalau terhadap musuh ya kita harus berburuk sangka. Memang ada orang mau menyerang kita, ya kita harus hati-hati tuh, awas ini gitu ya. Tapi kalau damai-damai saja, berusaha kita untuk tidak berburuk sangka terhadap sesama. Saya pernah dapat semacam fitutur dari orang tua di Gresik itu ya, Pak Fatoni. Kalau misalnya kita menjadi anggota DPR ya, atau menjadi pejabat, terus terhadap lawan kita, tempat orang lain, itu sebaiknya jangan langsung berbaik sangka ya. Harus berburuk sangka, karena bagaimanapun kan kadang-kadang ada masalah politik dan sebagainya ya, tapi tetap harus mengedepankan baik sangka. Jadi ada dua, ada su'udzon, ada husnudzon. Jadi kalau su'udzon itu bahasa asingnya itu ya, negatif thinking. Kalau yang baik sangka, positif thinking. Ya kalau ini, kalau waktu zaman kena pandemi itu ya, kita negatif gitu ya. Kalau positif malah kena COVID itu. Ya. Kemudian apalagi yang dilarang tadi itu? Wala tajassasu. Wala tajassasu itu mencari kesalahan orang lain. Itu memang paling mudah itu mencari kesalahan orang lain ya. Makanya di sana ada pepatah zaman dulu, masih di MI atau di SD dulu itu ya. Apa itu ya? Gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut. Apa? Semut di seberang lautan. Di seberang lautan ketok welo-welo. Itu biasanya kalau orang lain, wah salah ya, padahal kita sendiri mungkin ada salah tapi kita tidak sadar. Tapi yang jelas itu, yang penting ya kita meraba diri kita, introspeksi ya, introspeksi terhadap diri kita ya. Tapi juga introspeksi, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau mencari-cari kesalahan orang lain, ini dosa sebenarnya ya. Dan itu
kita tidak akan menjadi baik terhadap siapapun. Ya, kita curiga kepada orang lain, kita cari-cari kesalahan. Ya tentu saja kecuali petugas ya, misalnya penyidik, apakah polisi, apakah jaksa. Kalau ada orang yang bersalah ya harus dicari kesalahannya. Ya. Terus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak boleh ngerasani nih. Mana tadi? Dan janganlah ada di antara kamu janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Ya. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Kalau bahasa Jawanya jangan mengerasani. Itu bahasa model bencong-bencong itu apa itu? Menggunjing, bukan menggunjing, ada itu. Nah, jadi kalau ngerasani itu membicarakan kejelekan orang tapi orangnya tidak tahu. Kalau membicarakan orangnya tidak tahu tapi yang baik-baik, ya itu bagus itu. Itu ngerasani itu. Itu dosanya besar itu. Kalau itu tadi ya, tidak ngerasani tapi terang-terangan. Kamu ini orang jelek, kamu ini suka menggunjing, kamu ini suka menjelek-jelekan orang. Nah, bisa kan? Orangnya tahu. Itu bukan, padahal tidak sebenarnya. Itu enggak ngerasani, bukan ghibah, tapi juga memfitnah. Nah, itu besar sekali dosanya itu ya. Nah, gitu. Makanya kita diingatkan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah penerima tobat dan maha penyayang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya atau memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, atadruna manil muflis, ya, tahukah kamu orang yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut ya, orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Kanjeng Nabi. Sahabat ada yang menjawab, Kanjeng Nabi, yang orang yang tadinya kaya, hartanya banyak, terus habis, bahkan hutangnya yang numpuk. Itu memang muflis ya, artinya muflis dunia itu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang muflis betul itu tidak hanya itu, yaitu orang yang ketika nanti menghadap kepada Allah, ketika diadili oleh Allah, dia sebenarnya punya bekal ya, sholat ada, dilaksanakan dengan baik, zakatnya juga dilaksanakan, haji juga berulang-ulang, barangkali seperti itu, kemudian ikut berjuang juga, tapi tiap saat dia mencaci maki temannya, termasuk menggunjing, termasuk berburuk sangka, termasuk membuli, termasuk menipu, bahkan sampai meneteskan darah orang lain. Itu nanti itu pahala-pahala yang ada itu nanti dirampas oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Apakah disakiti hatinya, disakiti fisiknya, atau dicaci maki, atau dipisuh-pisui, misalnya seperti itu. Nah, terus jadi ganjarannya kalau memang banyak sekali terhadap orang lain itu seperti itu, maka nanti terus itu pahalanya diberikan pada orang-orang yang pernah disakiti itu. Kalau masih banyakan menyakiti ataupun merugikan kepada orang lain itu masih ada,
Sementara pahalanya di dia ini, si muflis ini sudah habis. Itu dosa-dosa orang yang pernah dirasani, pernah disakiti dan lain-lain itu diambil dosanya, diberikan, ditumpuk pada orang yang tadinya baik menjadi muflis tadi itu, dan kemudian oleh Allah dimasukkan neraka. Nah, ini tentu saja kalau ketika di dunia masih tetap gitu saja. Tapi kalau sudah tobat, ya insya Allah sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya gampang sekali kalau mau. Misalnya ada orang ya saling memaafkan. Ya saya banyak salah terhadap sampean, saya kadang-kadang tak rasani. Iya dah. Iya, maaf ya. Iya gak apa-apa ini. Kalau bisa begitu enak ya. Kalau tidak, kalau memang sama-sama ridho, itu salaman saja, itu dosa-dosa insya Allah sudah dihapus oleh Allah. Itu kan ada ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasofaha ghafarallahu lahuma. Nah, itu ya kan, mohon maaf ini kalau hadis yang keliru, tapi ya jelas begitu. Ada dua orang muslim yang ketemu dan saling bersalaman, itu bersalaman saja. Itu dosa-dosa mereka diampuni. Ini saya berhusnudzon itu. Mungkin ya dosa antar sesama mereka seperti tadi itu. Ya itulah. Ya moga-moga kita ini memang agar kita betul-betul mendapatkan rahmat, kita yakin dengan ajaran agama kita beriman, kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam arti yang lahir batin dunia akhirat, tapi juga di samping kita berhubungan baik dengan Allah dengan ibadah, zikir dan lain sebagainya, tapi juga kita berusaha sebaik-baiknya terhadap sesama muslim, bahkan sesama manusia pun kita wajib baik ya. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah beliau mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dianiaya. Sehingga para sahabat matur Kanjeng Nabi, ya apa kita ini? Kalau kita disuruh untuk membantu, menolong teman kita yang terzalimi, kami semuanya sanggup. Tapi bagaimana terhadap orang yang zalim? Masa kita bisa? Terus katakan yang Nabi, yaitu dengan cara mencegah kezalimannya. Ya mungkin amar ma'ruf nahi mungkar, atau mungkin memisah. Bagaimana yang penting kita menolong. Karena kalau zalim diteruskan rokok itu nanti itu. Nah, ini namanya unsur akhoka zaliman au mazluman. Jadi baik dengan hablum minallah, baik dengan hablum minan nas. Moga-moga semuanya diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iman kita tetap sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, kita tetap berhubungan baik terhadap sesama mukmin, bahkan dengan siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitrun wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.